kedua pesantren Ramadan SDN 3 Genengrejo. Semoga setiap amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba posisinya yang bagus, semua menghadap ke selatan. Ya, sudah tenang. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini yaitu Pak Kusnanto, yaitu Fadilah Bulan Ramadan. Nah, terlebih dahulu seperti biasa saya minta kepada salah satu siswa untuk menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Nah, coba. Sama Mas Evan. Mana semangatmu? Tadi puasa sahur tidak? Ada yang tidak sahur? Nah, kenapa tidak bangun? Hah? Kenapa? Nah, sahur itu termasuk salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Pahalanya sangat besar, maka jangan ditinggalkan. Tapi semangat toh? Semangat kan? Semangat. Kalau semangat coba duduknya jangan menempel di tembok belakang. Nah, jangan menempel tembok di belakang. Di belakang di samping itu tidak ada tikernya. Sengaja. Kenapa? Biar tidak nyender. Kalau nyender nanti mesti mripate abot kudu merem. Ya? Nah, merem. Nah, coba maju ke depan. Ojo nyauri wae. Kulino. Sidik-sidik nyauri. Nah, nyauri boleh, tapi kalau ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada pertanyaan, nah itu namanya tidak baik. Nggih? Tidak baik atau tidak sopan. Ya. Coba Pak Guru tanya, mana yang namanya Fatir? Masuk tidak Fatir? Maju ke depan Mas Fatir. Oh, rasbah. Rasbah. Nah, temannya disiapkan. Iya. Siap no? Siap yang ini. Ya siap ya. Hah? Iya. Kowe iki aja ngene-ngene yo siap ya, nyapne gagah lho. Ben rada rapi. Tugasnya adalah melafalkan surat kamu pimpin. Nah, terserah kamu, suratnya apa dulu? Kita pimpin latihan, besok ganti perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ayo, buka. Ayo. Ini adalah latihan dasar kepemimpinan atau disingkat LDK, latihan dasar kepemimpinan. Siapa yang ditunjuk harus berani dan bertanggungjawabkan. Ayo latihan. Ayo kita, oh salah ya ora dihukum. Nah, ayo kita, semakin lama kamu maju nanti semakin lama teman kamu berdiri. Kowe kok dimusuh wong sak SD. Ayo. Nah, coba dari sekian banyak siswa yang berdiri hanya kamu yang duduk. Berarti kamu sendiri. Ayo maju. Nyok tunjukin lagi nono. Sing jarene mentel ora gelem maju. Oh, jenenge Dita kok iso mentel piye to? Ayo Mas Fatir, sapa? Oh, ayo enggak usah nama-nama, kompromi karo koncone. Atifah. Ayo Atifah. Nah, tepukan. Yo ngene iki, kendel perkara iso alhamdulillah, ora iso rasa digagas. Yang penting kendel berani. Daripada guna enek mburi, nggo jloki kancane, bosa nyangkal ngarep, nyang ngarep mengkeret. Nah, tak apa-apa. Ayo, Mbak Tika. Suratnya bebas, apa tak jam nyanyi, tak apa-apa. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi ya apa? Nah, di ngejak batur sapa? Nah, dah. Nah. Satu. Nah, balik dari depan. Ya. Ini loh. Tulisannya. Tahu kan? Ini. Yang lain memperhatikan. Tak video, oke?
apa? Layak kok gue. Nah, tadi materinya sebenarnya Pak Kos, cuman Pak Kos karena hari ini bersamaan dengan ada salah satu warga kok manusia warga dari saudara teman kalian yang diambil oleh Allah, maka gantian ijolan, jamnya ijolan. Nah, itulah yang namanya maut. Maut itu tidak tahu siapa yang diambil, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Yang mesti kita persiapkan adalah amal ibadah. Nah, halo? Nah, coba perhatikan. Yang perlu kita persiapkan adalah ibadah, amal ibadah sebanyak-banyaknya dan kebiasaan kita. Oke? Karena Allah mengambil kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasanya ke masjid, insya Allah matinya pun dalam keadaan yang baik. Bisa jadi di masjid. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Allah mengambilnya pun ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita berpuasa, maka Allah pun juga akan mengambil kita dalam keadaan puasa. Artinya husnul khotimah. Tapi kalau kita seringnya kok main FF atau Mobile Legend, ya, jangan sampai Allah nanti mengambil kita dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ya, mati dalam keadaan yang tidak baik. Mosok mati dalam keadaan nge-game. Nah, ada kan? Nah, ada di TV itu karena keasikan nge-game sehingga lupa makan dan minum, akhirnya tahu-tahu terkena stroke dan akhirnya meninggal. Itu su'ul khotimah. Nah, kalau mati dengan cara su'ul khotimah, jangankan kok halo, arek omong dhewe Pak Guru nganggo shot lho isi kalah. Nah, kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, jangan berharap masuk surga. Bablas jebloknya rokok lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jeblok bablas orangnya sing ganduli. Nah, mergo apa? Su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu Allah menurunkan yang namanya Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Pedoman itu apa toh? Pedoman itu apa? Pedoman itu apa? Pedoman itu sapa toh? Panutan. Bisa berarti panutan, bisa berarti tuntunan. Atau kita ibaratkan Al-Quran itu, kalau kalian membeli TV atau HP atau barang elektronik apapun, mesti enek buku panduan. Kira cara materi iki sing ngendi to? Cara program itu sing ngendi to? Biar apa? Biar itu alat yang kita beli itu bisa berfungsi. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Misalnya kalau pengen nonton Global TV, nonton MNC, itu kalau sih bisa memprogram, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Sebagaimana Al-Quran itu, kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu surga. Paham? Paham? Halo. Hai, coba sekarang konsentrasi, diperhatikan layarnya. Nah, itu nanti kan kalian meringkas kan? Ya, meringkas. Materinya Pak Guru yaitu Nuzulul Quran.
Nah, apa itu nuzulul Quran? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalian pasti tidak asing. Setiap Ramadan mesti enak sebenarnya nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sesuai dengan apa yang kalian baca pertama kali tadi di aula tadi, surat Al-Alaq, wahyu yang pertama. Gitu. Nah, lanjut. Nah, pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Bacaan atau yang dibaca. Nah, bisa berarti kitab, berasal dari kata kataba yang artinya kitab atau bacaan. Nah, buku itu juga bisa disebut dengan kitab. Apalagi koran, majalah itu pun juga bisa disebut dengan kitab karena adalah sumber bacaan. Tapi istimewanya Quran itu berbeda dengan koran. Quran berbeda dengan majalah. Quran berbeda dengan buku-buku pelajaran kalian yang lain. Meskipun sama-sama kitab. Bedanya apa? Membaca Al-Quran satu huruf itu dinilai ibadah. Satu huruf. Tapi kalau kalian membaca bacaan yang lain, bisa jadi kalian membacanya hanya mendapatkan pengetahuan saja. Pahalanya pun juga diringkas jadi satu niat kalian membaca buku itu saja pahalanya. Tapi kalau kalian membaca Al-Quran, nah, Bismillahirrohmanirrohim, itu sudah berapa huruf itu? Nah, apalagi kalau kalian membacanya ketika Ramadan, dilipat gandakan. Nah, siapa di sini yang setiap harinya itu membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran? Nah, selain Mbak Berlian ada lagi. Nah, Dila ada lagi. Yang laki-laki, Pak boro-boro Al-Quran, jilid agak jilid siji. Pak, bagaimana dengan yang membaca jilid? Apakah tidak mendapatkan pahala? Dapat. Dapat. Kenapa? Karena setiap jilid itu hurufnya sama dengan di huruf Al-Quran. Dapat. Nah, sing ora itu apa? Sing ora maca sama sekali. Nah, itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam itu apa? Perkataan, omongane. Nah, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Pak Guru, bukan buatan Pak Ustadz, bukan buatan Pak Kiai, atau buatan pabrik, bukan. Tetapi redaksinya adalah Allah langsung, yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril, yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, jadi tidak ada orang yang membuat Al-Quran itu, tidak ada. Nah, hanya apa? Mencetak ulang. Sumbernya langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang sangat indah. Kalau dalam bahasa Indonesia atau pelajaran kalian sering mendengar puisi atau pantun. Nah, itu bersajak AB, gitu. Nah, ber-AB kayak enek sing a nek puisi. Nah,
Kaya misalkan kalau surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus somad, itu kan akhiratnya sangat indah. Nah, itu sajaknya. Nah, itu kalau perbuatan manusia tidak mungkin sampai di situ. Tidak mungkin sampai kepikiran sampai hal semacam itu. Nah, itulah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditiru oleh makhluknya. Bahkan orang-orang kafir pun yang meragukan keagungan Al-Quran berusaha membuat tandingan-tandingan dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab palsu. Tetapi itu tidak bisa menyamai keindahan daripada bahasa di Al-Quran. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, yang kemudian untuk mendukung kerasulannya dia membuat ayat palsu. Musailamah Al-Kadzab itu hidup pada masa Rasulullah, dulunya juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian Musailamah karena iri, Nabi Muhammad yang duwe pengikut sakmono kae mesti penak iso sugih. Pengikutnya oke. Akhirnya Musailamah mengaku sebagai nabi palsu. Musailamah ora goblok. Musailamah ora bodoh. Kenapa? Karena setiap nabi pasti didukung dengan wahyu. Maka Musailamah membuat ayat palsu. Kalau di agama kita ada alfil yang berarti gajah, dia tahu Musailamah kuwi gawe sing jenenge kodhok. Ayat sing jenenge kodhok. Nah, bahasa Arabnya apa Pak Guru lali. Nah, kodhok yo ceritanya kodhok itu apa? Kodhok itu binatang yang melompat-lompat. Ini redaksi terjemahannya. Ayatnya Pak Guru lupa. Nah, lupa. Sama. Lah dia mengira itu bahasanya indah seperti halnya surat Al-Fil. Al-Fil itu kan sejarah. Sejarah apa? Sejarah ketika Rasulullah itu dilahirkan tentara bergajah. Nah, kemudian Allah mengutus burung ababil. Kita Dewi ini kan diceritani yang Pak Yanto toh. Yang dipimpin oleh Raja Abraham hendak menghancurkan kota Mekah. Itu ada sangkut pautnya. Lah Musailamah itu membuat seolah-olah iki lho kodhok enak sejarahnya, tapi tidak tidak bersambung dengan ayat sebelumnya, ketahuan palsu. Akhirnya apa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq mengutus sahabatnya untuk berperang melawan Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab ditebas kepalanya. Kepalanya kemudian ditancapkan di sebuah tongkat sebagai peringatan bahwa siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad maka halal darahnya. Bukan berarti diombe atau dimakan, itu tidak, tapi boleh untuk dibunuh. Tidak berdosa bagi orang yang membunuh orang yang mengaku nabi. Nah, itu jenenge artinya halal pada saat itu. Bukan berarti halal itu terus Musailamah halal darahnya diombe, enggak. Bukan halal dalam arti dimakan atau diminum, tetapi tidak berdosa ketika dibunuh. Nah, Indonesia dulu juga ada namanya Musadek. Musadek lahirnya Indonesia, enek Bogor. Sing dekbene kuwi guru olahraga. Guru olahraga, PNS guru olahraga. Kemudian karena pensiun, mumet orang duwe gawean, akhirnya sering menyendiri di Bogor. Delalah ketoke ketekanan jin apa setan. Musadek, aku iki malaikat Jibril diutus oleh Allah, kowe dadi nabi. Karena wis puyeng putek
Oh yo dituruti oleh Musaddiq, akhirnya di Indonesia mengaku sebagai nabi. Nah itu sudah sangat jelas sesatnya. Nah, kan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Itu ya. Berikutnya. Nah, proses diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan melalui dua proses. Ya inaya ya. Ya, inaya. Dua proses. Yang pertama dikenal dengan proses penuh. Ya, secara penuh, diturunkan secara penuh. Yang kedua adalah secara berangsur-angsur, dicicil. Nah, dicicil, sidik boko sidik. Nah, lah diturunkan secara penuh. Ini dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, nggih, dari Lauhil Mahfuz, yang kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disimpan di langit dunia. Langit dunia ini sing ketok ya. Atau yang sering dikenal dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit di dunia. Nah, nek sing kowe iso nonton nek bengi-bengi kok enek bintang berkelip, bulan purnama, bulan separuh. Nah, itulah langit dunia. Langit dunia. Nah, itu Al-Qur'an secara penuh. Jibril Reneo. Nah, wonten dawuh napa Gusti? Iki kan aku ngutus nabi sing jenenge Muhammad. Nah, bene umatnya yakin nek kuwi ke nabi utusanku. Iki bahasane Pak Guru. Aja dikira bahasane Allah ngono kuwi. Ya, iki Pak Guru gen mengekspresikan. Nah, gen wong-wong do yakin nek Muhammad kuwi nabi, iki arep tak kei Al-Qur'an. Al-Qur'ane iki mengko keknya nang Nabi Muhammad. Tapi nek ngekekne ya aja langsung utuh. Sithik mboko sithik. Mulane iki tak kekne kowe simpenen sik enek langit dunia. Yo. Dawuh Gusti. Nah, jari malaikat Jibril. Dawuh Gusti. Nah, disimpen. Disimpen enek langit dunia. Nah, iki proses yang pertama. Nggih. Proses yang pertama tadi apa? Al-Qur'an diturunkan secara penuh. Nah, setelah itu baru masuk pada proses yang kedua, yaitu berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur. Tanya Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir ternyata benar. Hei Muhammad, jika engkau memang seorang rasul, maka tunjukkan kebesaranmu yang diberikan oleh Tuhanmu, sehingga membuat aku yakin bahwa kau itu adalah rasul, seperti halnya Musa, seperti halnya Isa. Wah, Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad bingung, apa iki ya? Apa iki? Ben wong kafir janjine nek aku iso membelah bulan arep beriman. Bulane wis dibelah. Apa beriman? Ora. Mengin kon gathuk neh bulane, akeh gelem beriman. Ternyata wis tak gathuk neh atas izin Allah, tetep wae ora beriman. Apa iki? Nabi Muhammad bingung. Akhirnya malaikat Jibril datang. Kaget. Bayangno. Nabi Muhammad kuwi sing seperti kita, manusia biasa. Nah, seperti kita nabi biasa, orang biasa bertemu
malaikat sisa, malaikat pimpinan ya, malaikat Jibril. Nabi Muhammad bingung, redek. Sinten panjenengan? Sinten panjenengan arek teko dadak get-geti wong. Kowe nek ketemu pocong nek bingung lek playon. Ya ta? Pak, aku mau enek kamar mandi, ngerti rambut. Tiba rambutnya maku, Pak. Tak kira nek rambutnya kutel. Iya, Pak. Aku mau sore-sore ki nyang kamar mandi ki ketemu bocah cilik playon. Anggo putih-putih. Tak kira nek tuyul, Pak. Jebule adikku nganggo pempes. Oh iya, Pak. Aku dek iki liwat nang sopring kono kae yang sulut. Nek sopring iki tuwek ukuk. Gowo ciduk. Tak kira nek gayung. Jebule boke fatir. Ajal banyu, nafsu banyu. Banyune mati. Nah, agek ketemu kaya ngene wae. Wedi apalagi kalau bertemu dengan malaikat. Di mana setan saja kalau ketemu malaikat itu mesti terbakar. Malaikat Jibril datang. Oh, teko dong malaikat. Nabi-nabi, rasul, kekasih Allah. Pamriki. Enten opo? Nek bahasane ora ngene iki ya. Bahasane iki apik, ora kaya Pak Guru. Sendika dawuh panjenengan iku ke sinten? Kok wujude jenengan iku ke apik, adem, ayem, penuh kesejukan. Aku iki Jibril. Aku ke diutus Allah ben kuwi ke Allah wis nate matur. Allah kuwi wis ngakon bakalan kowe kuwi enek halangan sing saka orang-orang kafir sing meragukan kenabianmu. Mulane Allah kuwi gawe Al-Qur'an. Al-Qur'an kuwi wis enek Lauhil Mahfuz. Wis dikekne nyang aku kon nyimpen enek Baitul Izzah. Nah, saiki Allah dawuh kon ngekekne nyang kowe. Piye? Berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa sing tok alami. Lah saiki wong kafir melakukan kenabianmu, tak kei wahyu yang pertama. Malaikat, kula niki mboten sekolah. Kula niki mboten nate sing jenenge ngalami pendidikan. Lah napa saged kula nulis men kula dereng saged, maca men kula dereng saged. Wis to, nek Allah kuwi wis dawuh, ora bakalan enek sing iso ngalangi. Kula mboten saged malaikat. Malaikat digeret Nabi cek dipeluk. Wis to, pokoke terokno aku. Mboten saged malaikat. Nyelotken kenceng leh. Apa jenenge niki? Top. Leh rangkul nyelotken. Mboten saged kula anu malaikat semakin kencang. Mboten saged malaikat. Pokoke makin semakin kencang. Wis pokoke terokno aku. Nah, akhirnya dengan terbata-bata Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, yaitu surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Peroknya. Akhirnya bisa. Itu sebagai wahyu yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di gua Hiro. Pak, saiki gua masih utuh.
Saya doakan nanti kalian bisa naik haji. Nah, amin. Yo setidaknya yo umroh lah. Kita semua bisa haji, bisa umroh, sehingga kita nanti bisa menapak tilasnya baginda Rasulullah di Mekah maupun di Madinah. Kenapa? Gumun. Ngake ngerti komputer mati bingung apa nek ketemu malaikat. Nek aja ketemu malaikat Israil sih. Ngerti ora malaikat Israil itu tugas ngopo? Cabut nyawa. Wis siap urung? Sapa sing wis siap tunjuk jari. Pino siapin. Urung Pak, pahalaku urung akeh. Padha dosane ije oke. Sangune urung cukup. Apa meneh kaya Pak Guru ngene iki. Nah, Pak Guru oke ngomong ini biasane, "Pak, aku bosen ngrungokne kowe." Iya ta? Penak. Kowe penak Pak Guru sing rada kesel. Ya, poso-poso ngomong, tapi tidak apa-apa. Insya Allah menjadi amal ibadah. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, penak toh? 22. Nah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau biasanya kalau di soal-soal itu 23 tahun. Tapi kalau secara dirinci itu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, godaan yang paling besar itu adalah ketika proses turunnya itu loh. Nah, ketika bertemu malaikat Jibrilnya itu sing paling besar. Nah, kowe ketemu Pak Bupati yang bledek, ya Pak Guru no biasa ketemu Pak Bupati. Pak Bupati ini sing ora pengen ketemu Pak Guru. Lho ora enak untunge ketemu Yusuf ke sapa? Ora enak untunge gua aku. Nah, kan gitu. Tapi apa jenenge? Kalau kita bertemu ayo bledek toh. Nah, kaya kowe nek golek surat pengantarnya Pak RT ngono kae. Nah, nek Nino no orang Humut, Pak ini Pak RT. Pak RT orang dedek. Ning nek biasanya ketemu Pak RT, kita punya tujuan mesti ngomongnya kadang sok sewelen. Arep ngomongne A metune B, arep ngomongne B ketemune C. Yes ngono-ngono kuwi. Soalnya apa? Iya ta? Wis padha ae Pak Guru ya ngono kuwi. Nah, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, disesuaikan dengan keadaan yang dialami oleh baginda Rasulullah. Nah ini nanti berikutnya. Nah, dengan Rasulullah. Apa Pak tujuannya kok diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa kok Al-Quran kuwi diturunke ora langsung satu buku, satu kitab penuh? Kenapa kudu berangsur-angsur sithik mbok sithik? Nah, mestine tujuane apa? Tujuannya apa? Gene apa ringan. Nah, kaya nek kowe arep tuku pit, nek tuku pit langsung del. Kan duitnya ketok gede. 20 juta misalkan. Buka dompet atau kupit 20 juta. Makanya pite iki digo dhewe. Mesti ra arep ngelonge kan tangane rada anu to. Kekne ora. Iya to? Kekne ora. Nek tak kekne dompetku kosong, nek ora tak kekne pite kok ora iso digawa mulih. Iya to? Padahal aku pengen banget. Nah, gene enteng entuk diangsur per bulan. Sama Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Yang pertama hikmahnya adalah supaya ringan. Nah, ndi kuwi? Apa ora tak tulis? Oh,
hafalan dan pemahamannya. Jadi ringan, dieling-eling. Mulanya Al-Quran itu mudah dihafalkan, mudah dipahami. Kenapa? Nah itu tadi, karena diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat. Di Indonesia ini, jangankan di Arab, di Indonesia yang bahasa kesehariannya itu adalah bahasa Indonesia, bahasa nasionalnya, itu banyak yang hafal Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Nah itu sebagai bukti. Bukti apa? Al-Quran itu mudah dipahami. Kita apa ora? Saya nemburi cetok. Oh, ijek enom. Pak Guru nek namene kokono ketoke wis rada burem. Tapi nek kalian wis ijek cetok. Oh iya toh, nek kene nek Pak Guru mripate wis gandok-gandok kae urung. Tapi kalau kalian isek enom, nah mesti isek cetok. Nah, dijaga kesehatannya. Ya, jaga kesehatannya. Jangan terlalu sering melihat HP. Karena radiasi daripada sinar HP itu bisa merusak retina kamu. Ya. Mempermudah hafalan dan memahaminya. Nah, mulane di SD kita kan ada program namanya hafalan surat. Nah, nanti harapannya orang tua kalian, ya Pak Guru, Bu Guru, ya nanti kalian lepas dari SD sini itu ada bekasnya. Ada apa istilahnya? Ada sesuatu yang nanti bisa ditapak tilasi. Oh, kayak salsa. Lulus dari SD 3 Genengrejo hafal juz amma. Walah, kan keren. Nah, ditanya. Nah, Revika, Salsa, Sofia, Vida, Ulfa dan teman-teman yang lain nanti daftar ke SMP. Dek, mana sekolahnya, Dek? Asalnya dari mana? SD 3 Genengrejo, Pak Guru. Nah, SD 3 Genengrejo. Iya, SD-ne pundi niku? Misalke enten daerah Sobong, gini Pak Tarso ngaler nika lho Pak. Oh, nggih. Lah kowe kok daftaran kene. Apa sing tok andalne, Dik? Wah, kula ki hafal juz 30 ya, Pak. Tenane. Oh iya, jajal tak tes. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Nah, dan seterusnya. Wah, jos. Iki kabeh iki. Nggih, Pak. US. Wah, wong 11 daftar tanpa apa? Dites. Wah, karena apa? Hafal juz 30. Wong tuane bangga. Mulih gratis. Nah, bebas mergo seneng. Wah, itu nanti kalian apa? Wah, adik-adik kalian nanti pas daftar, wah, sing balatane bintang dan lain sebagainya. Wah, daftar. Mas, saking SD pundi, Mas? Kula SD 3 Genengrejo. Oh, kae balatane Salsa, Sofia. Nggih, wis masa daftar, langsung masuk, rasa tes-tesan. Wah. Kenapa? Karena ada satu kemudahan. Itulah hikmah, salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, enak toh rintetan. Hikmah yang kedua yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah. Meneguhkan hatinya Rasulullah. Toko ngendi? Ose. Nah ini sebagai salah satu rungokno se rasa bingung nulis. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, dan biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu atau orang-orang yang mempunyai kemewahan
dan beri tanggunglah mereka sebentar saja. Ini adalah salah satu contoh ayat yang ketika itu Rasulullah sedang dalam keadaan gundah gulana, bingung mergone apa? Sekian lama Rasulullah berdakwah itu baru sedikit yang memeluk agama Islam. Allah menurunkan surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Nabi Muhammad, kowe iki ora duwe hak apa-apanya manusia. Sing duwe hak itu Allah. Ibaratnya seperti itu. Yang duwe hak kuwi saya, bukan kamu mereka beriman. Bukan karena kamu mereka beriman, tapi karena saya, Allah yang menghendaki itu terjadi. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Gini, kalau kita belajar, jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan. Belajar saja. Halo. Kalau kita belajar itu jangan berpikiran apa yang akan kita dapatkan. Jangan. Karena itu haknya Allah. Yang penting kita lakukan dengan sebaiknya, dengan ikhlas, dengan niat ibadah. Apakah Pak Guru Demen berniat jadi guru? Belum? Enggak ada niatan sedikit pun. Oh Pak Guru sampai tak jadi guru. Enggak. Jalani aja sesuai dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Pak Guru Demen cita-citanya menjadi pilot. Wah, soalnya bayangkan nek pilot kuwi iso miber, bayangkan nek perang kate pesawat iki menangan jeblok bom jedot kabeh. Bayangke. Tapi apa yang terjadi? Apakah Pak Guru menjadi pilot? Tidak. Jadi guru. Artinya apa? Lakukan itu sesuai dengan kemampuan, dengan sungguh niatkan untuk ibadah. Nek kowe niat golek ilmu kok tok batasi aku kok pengen jadi ini, maka kita akan membatasi kemampuan kita sendiri. Oh aku seneng aku matematika, aku gak sinau bahasa Inggris, ya gak sobat jadi guru matematika. Aku kok seneng aku IPA, aku gak sinau IPS. Nah itu artinya kita membatasi diri. Itu bukan hak kita. Seperti halnya Rasulullah tadi. Oh kowe kudu beriman kalaku, menyembah Allah, kowe kudu mengikuti aku. Tidak bisa. Maka untuk meneguhkan itu semua Allah menurunkan surat Al-Muzammil itu tadi. Rasul, bukan hak kamu memutuskan dia beriman atau tidak, tetapi hakku yang menjadikan mereka beriman. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Al-Muzammil tadi itu. Nah, hikmah yang ketiga berikutnya yaitu menjawab tantangan dan sekaligus sebagai mukjizatnya Rasulullah. Nah, tantangannya yang pertama tadi apa? Orang kafir njaluk Rasulullah kon membelah bulan. Nah, sing nyata kaya Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya sungai terbelah. Ketika dilemparkan lagi, ya laut, ya sungai yang besar, laut diprotes. Lautnya terbelah, dipukulkan sekali lagi lautnya. Nah, orang kafir njaluk sing bukti nyata. Rasul nek kowe ke utusane Allah, bulan-bulan kae. Berpikir apa? Tidak mungkin bulan manggone nek langit. Akhirnya apa? Berdoa kepada Allah, kemudian tangannya menunjuk ke bulan. Atas nama Allah terbelahlah bulan itu. Urung beriman. Jaluke apa? Jaluke kon utuhne meneh. Bulan sing wis terbelah jaluk kon utuhne meneh. Atas izin Allah itu pun juga terjadi.
ingkar jenenge apa namanya? Apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu kan berasal dari kata jahlun yang artinya bodoh. Nggih, piye carane membuktikan bahwa Rasul itu ora bener. Nah, kok nek wis diarani ora bener, nah diarani wong bladrah. Nggih. Nah, maka untuk meneguhkan, untuk mendukung kerasulannya, Allah menciptakan, menurunkan Al-Qur'an itu tadi, di mana wahyunya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau wahyunya, mukjizatnya Nabi Isa, kita bisa meyakininya saja, tidak bisa melihat. Gitu. Nabi Isa menghidupkan binatang dari tanah, burung, kita hanya bisa mendengar ceritanya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, kita hanya bisa mendengarnya. Halo. Siapa yang suka Islam tepuk tangan? Iya Pak Guru lali aku. Piye lagune piye Pak Guru lali aku kae. Mambung wis tak sinau. Wis buka YouTube. Tapi lali. Yo iki lho. Pokoknya sesuk kudu iso. Ternyata Allah menghendaki lupa. Tepuk Islam. Ya, tepuk Islam. Piye? Nek ngono-ngono kuwi aku ora iso ya. Islam. Nah, rasa ngono ya. Lupa ya Pak Guru marai. Lupa. Terus yang keempat, kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa atau pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu disesuaikan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah itu tadi. Nah, di mana ayat itu adalah sebagai sumber hukum. Nah, sumber hukum agama Islam, seperti halnya penetapan makanan halal dan haram, apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan, dan lain sebagainya. Nah, orang kok kemudian apa? Buku blek atau misalnya begini, Bunur mulang kowe. Wah, Bunur gawa buku siji wae kandele semene iki. Yang kata jelek, yang kelas assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyok sinaunen blek. Nah, kira-kira kowe sambat apa ora? Sinaune kok ngendi to, Bu? Ki sing disinauke sing ndi? Nomor piro? Halaman piro? Mesti tekokmu kan ngono kuwi to. Nah, maka Bunur ada namanya kurikulum. Kilo tir bukaan bab 1. Nah, kok nek wis rampung, enek testing, enek ulangan. Kok bar bab 1, sesuk bab 2. Nah, ya seperti itu dan sebagainya. Nah, sesuaikan dengan apa? Peristiwanya. Sehingga itu menjadi hukum ketetapan agama Islam. Gitu. Tuh ya. Ora kok blok malah ora iso maca kabeh. Nah, Pak Guru tanya, 1 bulan kira-kira kalian khatam berapa kali? Bayuh 1. Khatam 10 kali. Hebat, berarti 3 hari khatam. Nah, berapa kali? Rerisa kata berapa kali? Dereng. Kurang khatam. Piye Pak katame wong maca Quran
apa? Al-Qur'an sing kandele sakmono kae, sing terdiri dari 30 juz kae, nggih. Nggih. Kuwi nek kon maca langsung khatam. Nek wong siji setidaknya itu butuh 2 hari. Yo ayo madheng karo ngombe karo istirahat. Nek ngedor terus akhirnya ya ora ngasih. Oh 2 juz itu hanya butuh 1 jam. Kuwi wis mripate wis ketil-ketilen ae. Nah, iya ta? Nek jenenge kita ya ora mungkin arep iso ngono kuwi. Nah, tidak mungkin bisa. Ya meskipun bisa tetapi butuh perjuangan yang sangat ekstra, sangat besar. Nah, gitu. Apa? Ya dicicil. Nah, misalkan pas wayah sholat duhur baca 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar. Nah, 1 hari itu baru 1 juz. Setidaknya nek 1 Ramadan itu 1 kali khatam. Kuwi sing paling sithik. Dan orang khatam berarti orang maca. Apa nek khatamane dengan di masjid enggak apa-apa, enggak masalah. Halo. Coba memperhatikan ke depan, nanti ada kuis. Hadiahnya apa? Hadiahnya enek HP. Jalukmu hadiah apa? Udah, apa nih? Kambing. Puisi. Oh, hadiah kok bisa jaluk Ronaldo ya. Pengen pesawat? Orang pengen mobil? Mobil merek apa? Hadiah pengen mobil apa? Mobil mereknya Supra. Pajero, belum Pajero. Apa? Jero. Hah? Yo, VTR apa pas jalukane? Ora apa-apa. Engko nek enek kuis, hadiah kuwi. Nah. Tapi dalam bentuk gambar. Trek-trekan. Tapi dalam bentuk gambar. Oh, jaluk hadiah mobil Pak Guru dhewe mobil ora gablek ae. Hikmah yang kelima, bukti bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Nah, itu loh buktinya Al-Qur'an itu bahwa Allah lah sebagai redaksinya. Ayo Riz, duduk Riz. Bahwa Al-Qur'an itu memang redaksinya dari Allah, bukan manusia. Dan yang menjaga adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukan Al-Qur'an. Dirubah 1 huruf, jangankan kok 1 huruf, 1 harokat saja wayai fathah diganti kasroh utawa diganti sukun, Jailani kok maju. Jailani nanti maju. Long sing ngomong enek ngarep malah madhep nyang mburi. Malah ganggu nih koncone. Kok majunya ngarep. Nah. 1 huruf saja yang salah pasti akan ketahuan. Nah, ayo. Pak, lah nek Al-Qur'an saiki kan burgari nyetak saka pabrik, benar. Tetapi setelah dari pabrik itu ada bagian khusus di MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengurusi tentang Al-Qur'an. Jadi ada yang menyortir sebanyak 10 orang di sana. Kalau 10 kuwi ngecek keaslian Al-Qur'an, bener apa ora? Ada kaidah penulisannya. Susah.
Ya susah bagi kita, tapi bagi mereka tidak dicek. Nah, nanti kalau Al-Quran yang diterbitkan tahun itu misalkan ada yang salah, maka produksi tahun itu ditarik semua. Tarik. Ya, Al-Quran ini enak sih cacat, misalkan ada yang salah, itu produksi tahun kapan, itu ditarik semua dari peredaran. Nah, berat. Pak gajinya oke ya? Oke, nek kuwi sing enak kuwi gajine. Nah, yang terpenting bukan gajinya bagi mereka. Apa? Pahalanya. Nanti kalau setiap huruf Al-Quran itu dibaca wong sak Indonesia Raya, nggih, mereka akan mendapatkan bagian. Nggih. Nah, makanya Pak Guru Duko, kalau kalian ada yang bercita-cita sebagai penghafal Quran, ada yang ingin sebagai penghafal Quran? Siapa? Fatir? Kita yang ngaco nih para dia ngoncone. Walah. Nah, saya doakan kalau memang ada, kalian bisa. Nah, pahalanya banyak itu nanti. Nah, jangan khawatir, Pak, kok nek jadi penghafal Quran ke duit tau kah ora? Urusannya kok duit. Ya nek pahala to yo gampang goleke. Kowe nyingkirke batu kok pinggir, kok apa kok tengah dalam piye Pak? Pahala. Nah, tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, keuntungannya apa? Dia akan dijaga oleh Allah, apa? Baik hidup maupun matinya. Orang menghafal Al-Quran itu utuh mayatnya di dalam kubur. Nah, kalau seperti siapa di kemarin itu, Habib siapa itu, di yang meninggal di Mekah, dibunuh. Nah, di Mekah, Pak Guru lupa itu. Nah, ketika makamnya itu bongkar, mau dipindahkan, ternyata jasadnya masih utuh. Kalau di Arab itu kuburan itu dikubur, kemudian kalau sudah mayatnya habis, istilahnya sudah diuraikan, dianggap sudah bersih, itu tempatnya digali lagi untuk pemakaman berikutnya. Nah, dibongkar. Jenenge nek wis diuraikan ki wis entek kembali ke tanah, wis dadi tanah meneh. Gur gari kerangka-kerangkanya. Ternyata Habib itu ketika dibongkar masih utuh, seperti ketika beliau wafat. Kusut kulite saja tidak. Kenapa? Dekat dengan Al-Qur'an. Pengen ngono kuwi. Mangkane gur batang lho. Nggih. Batang. Kita kuwi nek mati gur dadi batang. Batangnya dijaga. Apalagi yang lainnya, ruh kita kalau dekat Al-Qur'an. Nah, maka Pak Guru setiap masuk ke kelas mesti halo. Nah, setiap masuk ke kelas Pak Guru mesti ayo maca Quran. Nggih. Kenapa? Itu tadi. Kalau Pak Guru mau apa? Ngeles baca Quran. Ya, itu waktunya yang terbatas. Maka Pak Guru hanya bisa memberi motivasi. Nggih. Kalau dimotivasi jangan pernah merasa bosan. Gitu. Nah, saya ini masuk di kuis. Nah, coba yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah Pajero. Dalam bentuk gambar. Ya nak, orang itu hadiah yang muga-muga kowe iso tuku dhewe. Coba Al-Qur'an. Ya tangan. Yo sesuk tak kei doorpress. Sing iso jawab tak kei doorpress. Besok dadakan no. Iki orang persiapan no. Ya. Al-Quran itu terdiri
pertanyaan ya. Nah, kan ceritane nek ngundang kan kudu oper siji, oper loro, oper telu, akeh goreng. Nah, Al-Qur'an itu terdiri dari berapa juz, berapa surat, berapa ayat? Belian? Ya. Terdiri 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ya, ada jawaban yang lain? Nah, boso ditekoni tekan ayatnya sing jawab burung siji to. Akeh berapa juz langsung ngaco kabeh. Mesti ana sing jawab kayak juz pokat, mesti ana. Juz jabu ngono to. Ya Riz. Oh Riz iki mau ngaco juz pokat, Pak. Ya ta Riz? Nah, nggih brilian. Terus pertanyaan yang kedua. Al-Qur'an. Halo, siap-siap buka buku. Tutup saya. Tutup saya. Sebutkan satu saja. Bingung. Hikmah daripada Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Iya, nada. Waktu habis. Ayo, Lydia. Ya sama. Pertanyaannya sama. Apa hikmah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur? Ya, tutup buku nih. Plak. Nah, udah, tutup bukunya. Tutup bukunya. Nah, selain mempermudah hafalan, apa? Satu lagi. Ya. Hikmah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selain brilian. Engke wis kok. Lho iya, mosok anune nyangkut tok hadiahe. Selain yang Lydia wis. Nah, apa liyane? Arka. Apa? Menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah. Nek gatekne iso. Ya, itu. Nggih. Ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Ose. Habis ini jadwalnya Bu Dinda atau Pak Kos? Ice breakingnya apa Pak? Ice breakingnya apa Pak Yanto? Ice breakingnya apa ini? Nyanyi. Ayo nyanyi, sampai sapal.
Kudu kaya apa